memang benar kayak dibilang abang sendiri, capaiannya abang pun pada saat awal sekali dengan rencana ini memang jauh melampaui apa yang kami sampaikan saat ini gitu. Eh, itu sebenarnya dilatar belakangi Hmm. sama kondisi ya kita mau bener-bener real untuk dilihat pembangunan kalau fisikin memang fisik yang terlihat gitu. Jadi makanya hitung-hitungannya lebih ke arah situ Pak gitu. Dan memang ketika Hmm. 1 miliar kamu tawarkan ini, eh, ini sangat sangat mengganggu sel-sel yang ada di dalam tubuhku gitu ya. Maksudnya mau bilang kan eh, Eh, ini eh. memang make sense, sangat make sense bagiku juga di 1 miliar bahwa eh, pengembangan yang kamu sampaikan tadi, marketing, membuat relasi ke pihak Iya. lain bahwa ini juga menjadi pilihan karena contoh aku juga pernah ngobrol. Ya, jadi untuk konsep acara kita Pak itu nanti berbentuk konser, ya berbentuk konser dan teman-teman yang memiliki talenta di situ sekarang ini semua sudah fix oke. Untuk proses progresnya ya. Iya, semua teman-teman kita yang memiliki talenta semua sudah oke, semua ingin melayani di acara kita tanggal 12. Ya. Peralatan juga semua sudah dipikirkan juga, sudah dikonsep juga. Dan mungkin yang sekarang yang perlu memang sosialisasi kita mungkin dari podcast ini juga ya aku harap bisa menjadi salah satu sosialisasi yang luar biasa ke semua teman-teman kita jemaat GBKP. Betul. Itu dia Pak. Nah, jadi tapi kan belum jawab. Terima tantangan 1M? Jangan pura-pura nggak dengar kamu. Sama-sama membantu Pak, aku rasa bisa. Dan mungkin bisa kita buka lagi dalam arti gini, kita buka mungkin kita sampai bulan 10 atau bulan 12 aku rasa sih tetap pasti bisa gitu Pak.
Nah, jadi Betul. kupotong kamu sedikit Pertua. Jadi Pertua, 700 juta itu kan tanggung ya, tanggung, ya kan? 15 apa cottage tambah apa namanya, tambah kantor tadi 700 juta. Dan family cottage Kenapa nggak 2. ditarget 1 M? Dengan family Coba cottage tanya. 2. Kenapa nggak ditargetkan 1 M? Sebentar, 1 M, tapi dengan catatan 700 juta itu untuk pembangunan fisik tadi, kemudian 300 juta itu untuk marketingnya. Iya. Dan Betul. yaitu tadi, kalau bisa disewa apa, kalau sudah ada resto, dipastikan resto itu buka. Kemudian ada satu nih, pendapat nih. Menurut analisa teman-teman, ini dari Jakarta, cottage itu jangan hanya weekend. Sepanjang minggu itu seharusnya. Sepanjang minggu. Jadi Senin sampai... Nah ini kan perlu upaya nih. Perlu upaya untuk menghadirkan orang supaya di luar hari kerja pun mereka mau datang ke situ. Katakanlah untuk ceramah, untuk seminar, untuk hal-hal seperti itu. Itu kan menarik sekali. Ya. Jadi pertanyaanku begini. Ke Immanuel, ke Michael, sama Pertua Ananta, ini Pelita Jenny, tolong kamu lihat ini. Nanti kamu apa namanya ya, apakan semuanya lah. Apa istilah bahasa Karonya itu ya? Embari semuanya lah ya. Kalau aku menantang, jangan hanya 700 juta, tapi 1 M. Tapi dengan catatan 700 juta itulah untuk pembangunan fisik, 200 juta untuk marketing, 200 juta untuk marketing, dan juga 100 juta itulah untuk membangun infrastruktur restoran dan sebagainya gitu. Ah, ini gimana ini? Berani nggak? Saya tanya dulu Immanuel. Sebentar sebelum dijawab, saya minta 2M Pertua. Saya minta 2M. Tadinya waktu itu saya bilang 2M lah. Tadinya kamu... Iya. Saya bilang bisa. Kalau kalian mau bisa, saya bilang. Nah itu dia. Dan juga apa sosialisasinya itu dibuat bagus. Dan juga orang melihat bahwa kalau ini dilakukan, oh ya. Jadi logikanya jelas sehingga kalau nanti itu ada Mamre atau ada Permata yang kritis melihat proposal kalian, dia mendukung. Saya melihat bahwa 700 juta tanggung dan 1 M itu lebih make sense. Ini akan lebih gampang mendapatkan yang 1 M ini daripada hanya 700 juta. Ini saya yakin sekali seperti itu. 700 juta hanya pembangunan cottage, ya kan? Pembangunan cottage tadi. Ya. Orang berpikir setelah cottage dibangun apa? Bagaimana mengembalikan yang 700? Dalam bentuk pelayanan masih tanggung. Jadi orang belum clear, rencananya belum bagus, konsepnya belum itu. Dibanding dengan itu tadi. Ini coba dihitung lagi nanti supaya ketika kalian benar-benar ini saya undang satu orang Mamre ini ya, Pak Barus ini, Indra Barus ini pandangannya banyak ini mengenai retreat center. Dia ini pemerhati retreat center yang sangat luar biasa ini, ya, sangat luar biasa. Oke, sebelum kampal ya, Pal, kam ninggal kamu lebih. Nanti kalau ada saya minta pandangan dulu ya. Oke, nah jadi pertanyaan tadi, Mike dan Immanuel juga Pertua Ananta, berani nggak 1 M? Tadi katanya Pertua Ananta bahkan awalnya minta 2 M. Siapa yang jawab duluan ini? Ketua panitia Pak. Mungkin aku sedikit Pak. Ya, Noel. Noel mau bicara langsung terlempar dia Mike. Jadi Mike dulu. Ini kayaknya nih di live studio dia. Oke. Soal memang benar kayak dibilang Abang sendiri, capaiannya Abang pun pada saat awal sekali dengan rencana ini memang jauh melampaui apa yang kami sampaikan saat ini gitu.
eh, itu sebenarnya dilatar belakangi sama kondisi ya kita mau bener-bener real untuk dilihat pembangunan kalau fisikin memang fisik yang terlihat gitu. Jadi makanya hitung-hitungannya lebih ke arah situ Pak gitu. Dan memang ketika 1 miliar kamu tawarkan ini ini sangat sangat mengganggu sel-sel yang ada di dalam tubuhku gitu ya. Maksudnya mau bilang kan ini memang make sense, sangat make sense bagiku juga di 1 miliar bahwa pengembangan yang kamu sampaikan tadi, marketing, membuat relasi ke pihak lain bahwa ini juga menjadi pilihan. Karena contoh aku juga pernah ngobrol seperti ini Pak sama beberapa orang yang juga punya usaha wisata, usaha penginapan di luar daripada daerah Sukamakmur atau Brastagi. Contoh kalau kita bilang yang di Bukit Lawang saja. Ketika dia ada mau tamu yang datang dan kemudian tamu itu mau ambil trip yang ke Brastagi. Kadang ini pengusaha-pengusahanya juga orang GBKP sih sebenarnya, tapi nggak kepikiran juga, maksudnya kelupaan bahwa ada retreat center Sukamakmur yang bisa juga dijadiin gitu. Nah kita juga berpikir sebenarnya ke situ. Nah tapi kalau 1 miliar ini menjadi target kita pada saat ini dan kita sudah ngobrol di Cadus Inspiratif, aku rasa ini hal yang sangat mungkin kita wujudkan gitu. Apalagi jadi diterima ya. Kenalannya pemilik acara ini kan banyak ini. Kenalannya pemilik acara ini kan banyak. Nanti kita bisa minta bantu jaringan dari si pemilik acara. Ya kan Pak? Oke. Noel Kamtaba, Ketua Umum Permata berani menerima tantangan untuk menaikkan target 1M. Gimana Ketua Panitia? Noel. Oke, Pak, dengar suaranya Pak ya? Dengar. Ayo, cepat kami bicara. Silakan. Ya, jadi untuk konsep acara kita Pak itu nanti berbentuk konser. Ya, berbentuk konser dan teman-teman yang memiliki talenta di situ sekarang ini semua sudah fix oke. Untuk proses progresnya ya. Ya, semua teman-teman kita yang memiliki talenta semua sudah oke, semua ingin melayani di acara kita tanggal 12. Ya. Peralatan juga semua sudah dipikirkan juga, sudah dikonsep juga. Dan mungkin yang sekarang yang perlu memang sosialisasi kita, mungkin dari podcast ini juga ya aku harap bisa menjadi salah satu sosialisasi yang luar biasa ke semua teman-teman kita jemaat GBKP. Betul. Itu dia Pak. Nah, jadi tapi kan belum jawab. Terima tantangan 1M? Jangan pura-pura nggak dengar kamu. Kalau kita sama-sama membantu Pak, aku rasa bisa. Dan mungkin bisa kita buka lagi dalam arti gini, kita buka mungkin sampai bulan 10 atau bulan 12, aku rasa sih tetap pasti bisa gitu Pak. Iya, kalau pengumpulannya momennya kan acara 12 September, tapi pembayarannya kan tidak harus 12 September. Mungkin sampai akhir tahun 2021 atau dibuat 6 bulan setelah acara. Itu kan bisa dibuat seperti itu kan? Iya, memang bisa Pak. Makanya nanti ya aku sih kalau teman-teman ya aku juga sendiri yakin sebenarnya kita bisa dapat 1 miliar ya. Tapi tadi memang kita harus tetap berdoa. Kami juga butuh dukungan sama Bapak juga, sama pendeta, sama semuanya. Pastilah. Kita sama-sama dukung program ini. Kabit Koinonia akan mendoakan kamu siang dan malam. Dan saya bilang begini Pertua sama anak-anak kita ini. Kami juga akan bantu seperti begini. Kami diskusikan di Modramen, tentu nanti dengan kita semua. Saya kira kan satu cottage itu sekitar 37 sampai 40 juta lah biayanya. Saya bilang 40 ya. Betul. Ya, kita katakanlah 40 juta satu cottage, itu sudah setara dengan nanti di proposal itu anak-anak permata kita akan buat dia rinciannya, gambarnya nanti sebelum dan sesudah. Mereka akan lampirkan juga. Nanti kalau sudah kita renovasi seperti apa jadinya, anak-anak kita ini udah buat gambarnya dan sudah hitung biayanya.
Saya bilang Mondragon akan bantu juga. Dalam pikiran kami pun sebenarnya begini, masa nggak bisa sih kita cari seluruh GBKP ini 2 orang dia atau 3 orang dia satu cottage. Berapa orang sih yang harus kita cari? Kalau misalnya 17 cottage yang mau kita perbaiki, katakanlah 18 kali 3 atau 4 orang, baru berapa orang itu? Gitu kira-kira. Jadi maka kalau tantangan kamu tadi 1 miliar dicari, ya dapat anak-anak Permata. Kalau nanti ada 5.000 orang pada waktu acara itu memberikan 100.000, 200.000, kan sudah banyak sekali kita bisa mengumpulkan dana. Jadi saya memotivasi panitia dan juga Permata, dan kami juga di Mondragon sangat mendukung acara ini, dan sudah beberapa kali kami bicarakan, kami akan hubungi secara personal teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di seluruh GBKP untuk membantu kegiatan Permata Pusat ini untuk merenovasi cottage kita di retreat center itu. Makanya saya bilang, kenapa nggak 2 miliar? Saya bilang, tapi janganlah dulu Pak. Nah, kalau 2M, saya pikir begini, ini pikiran saya. Setelah itu nanti saya minta nih Impalku Indra Baru sini ya. Kalau 2M begini, jangan pula semua diborong orang Permata. Yang Betul, 1M lagi, ya. Mamre lah. Betul. Mamre lah. Atau Moria lah, gitu. Mamre, Moria, ataupun Saitun. Atau ya kita minta lah, Mamre 400 juta, ya Moria 400 juta, Saitun 200 juta. Udah tambah lagi 1M. Jangan pula semua nanti diborong oleh anak-anak kita ini. Itu nanti setelah ini, nah kami koinonia kita, turang kami Pendeta Jenny, ini kita harapkan nanti menghimbau semua, terutama kepada Mamre, bukan? Ya buktinya dia Mamre itu, lihat retreat center kita itu aset kita, itu kan. Tolong dong dibantu. Kalian nggak malu sama Permata yang bersedia itu dan berani menerima tantangan untuk menyediakan dana 1M untuk perbaikan retreat center. Mamre nggak usah 1M lah, 400 juta saja. Berani nggak? Nah, misalnya nanti kalau kami koinonia bicara seperti itu, saya kira bagus banget ini ya. Nah, tapi sebelum ke sana ya, Impalku Indra, gimana pandangan lu ini? Kamu kan sudah mengikuti semua percakapan ini ya. Silakan, pandangan lu gimana? Pandangan saya tentang retreat center. Ya, retreat center dan juga terutama ini dulu lah, target Permata ini tadi, 1M itu. Target 1M, bikinlah blueprintnya. Jangan pakai doa ya. Kalau berbisnis itu jangan pakai doa, tapi bikin dulu blueprintnya. Itu harus kelihatan nanti strateginya, konsepnya, siapa prospek customernya gitu ya. Nggak bisa kita bicara secara visual komunikasi begini aja kalau nggak ada blueprintnya, nggak ada ininya gitu loh, planningnya gitu. Jadi harus ada deskripsinya. Kemudian retreat center, saya paling keras mengatakan bahwa pendeta itu tidak profesional di bisnis. Ya, sorry ya, Pendeta Jenny jangan kecil hati kan. Saya mau katakan bahwa pendeta tidak profesional di bidang bisnis. Sebab itu jangan tempatkan pendeta di RC. Berikan di situ orang yang profesional, yang memang di situ passionnya tentang entrepreneurship, tentang bisnis gitu. Dia akan ada sense-nya. Misalnya kolam renang, itu belum maksimum. Banyak tanah kosong kontrakkan. Kalau dikontrakkan, orang pada ngontrak, itu akan rame kan. Dia akan bawa orang-orangnya juga gitu. Jangan dikelola sendiri. Dan jangan, tadi saya lihat tadi Ananta bilang weekend. Jangan, Senin sampai Kamis itu harus terisi. Bagaimana caranya kasih stres kepada pemimpinnya? Ini target lu. Pokoknya you harus dapatkan 1 miliar 1 bulan. Kalau nggak bisa pindah lo, ganti orang lain. Mesti begitu. GBKP harus punya konsep bisnis di RC itu. Buktinya ya, sekarang GKI punya sekolah penabur. Sekolah penabur itu uang sekolahnya SD 1,5 juta. Kalau 300 siswa dia berapa M itu? Itu dari penabur. Katolik juga gitu, ada rumah sakitnya profesional.
business oriented. Itu masih banyak tanah kosong, nggak maksimum lahan tidur. Karena apa? Pemimpinnya juga nggak punya sense of business, nggak making money gitu. Jadi jangan tersinggung pendeta bahwa saya rekomendasi itu harus tidak boleh pendeta di situ, tapi orang profesional. Sorry ya. Gitu. Jadi jangan kita pikir pendeta itu is everything, no way ya. Artinya harus kita lihatlah talentanya. Pendeta itu di pelayanan. Sense of create money dia tidak punya. Spekulasinya, approachment-nya, lobby-lobby dia tidak tahu itu mah. Sorry ya. Nah, tapi inilah melalui Senina saya Nanta Purba, ngomonglah sama di apa sana, di Modramen sana gitu. Banyak lahan tidur yang tidak bisa dipergunakan. Kalau nggak mampu kita create money dari situ, undang investor, dikontrakkan gitu loh. Jadi rame di situ kan. Dan Senin sampai Kamis harus penuh. Caranya gimana? Ya mungkin bikin promo. Senin sampai Kamis harganya setengah harga. Daripada itu kosong, lebih bagus setengah atau seperempat. Itu masih artinya operational cost-nya masih tertutupi. Kamar itu kan sudah fixed cost ya. Senin dipakai nggak dipakai itu udah cost, listriknya sudah cost bulan toh. Jadi harus kreatif gitu. Saya paling gencar di Facebook, kita punya Facebook ya, Pak ya, forum GBKB berdialog. Saya paling kencang itu. Semua badan usaha tidak boleh pendeta di situ. Sorry ya. Ya tidak artinya punya, gini Pak, artinya gini, seandainya pun ada pendeta seperti di retreat center itu kan pendeta sinar ya. Tapi kalau saya itu di bawahnya itu harus ada, di bawahnya harus ada yang seperti kau bilang tadi, yang profesional itu, punya profesional itu. Nah, yang diharapkan dari pendeta adalah dia beranilah mengejar si manajer atau profesional ini untuk mencapai target. Dunia swasta itulah dunia dengan target. Itu harus clear. Kalau nggak seperti itu, nggak ada itu. Target penjualan setiap tahun harus naik. Betul. Walaupun inflasi. Saya di perusahaan asing Amerika, kalau target penjualan itu harus terus naik. Setiap tahun tuh naik, tidak ada turun. Harus dikasih stres itu sama pimpinannya supaya dia lebih bisa explore gitu loh. Nah, saya rekomendasi di atas itu ya, pertama-tama direkturnya orang yang memang profesional. Asistennya boleh pendeta supaya dia belajar gitu. Gitu. Itu saya pikir begitu. Tapi jangan pandang ini sebagai apa ya? Ini supaya kebuka, mindsetnya biar kebuka gitu. Betul. Ini kita diskusi. Semua tujuan kita positif kok. Semua tujuan kita positif. Semua tujuan kita untuk GBK. Tambahin sedikit. Ya, silakan Tuan Nanta. Ya, jadi pikiran kita sama. Ya dengan pikiran kita sama. Karena memang kita ya pahamlah bagaimana mengelola sebuah usaha itu. Memang ada uniknya retreat center ini, sama dengan PPWG. Jadi retreat center ini kan ada dua di situ tugasnya lah katakan ya. Satu bidang pembinaan, satu bidang usaha. Begitu juga di PPWG. PPWG juga itu adalah pusat pembinaan, tetapi karena fasilitasnya itu bisa kita juga jadikan menjadi unit usaha. Maka selama ini karena retreat center dan PPWG itu adalah sebenarnya pada awalnya itu menjadi sebuah pusat pembinaan, makanya pendeta di situ dibuat direkturnya. Makanya saya katakan begini sekarang, oke, nggak apa-apa, tapi supaya fokus, kan nanti ada pengurus di masing-masing unit ini, ada pengurus selain direktur. Kalau di retreat center itu sebenarnya ada di situ manajer usaha dan manajer keuangan yang profesional. Tapi ya perlu kita nanti kita upgrading lah pengetahuannya. Sebenarnya dia orang profesional dulu ditempatkan di situ sebagai manajer usaha dan sebagai manajer keuangan. Maka saya bilang dalam diskusi kami di Modramen ini nanti ke depan ini kami akan berbicara soal pengurus itu. Maka supaya fokus ya. Nanti di pengurus itu memang sudah langsung dipisahkan dia menjadi dua. Ada pengurus yang memang fokus dia ke pembinaan, ada pengurus yang memang fokus dia kepada bidang usaha di retreat center dan PPWG itu.
Jadi dia nggak berpikir dualisme, berpikir tentang pembinaan dan berpikir juga tentang usaha. Karena saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi abang ini, bahwa ya kalau namanya usaha ya harus money oriented kan gitu, namanya juga bisnis. Nah inilah yang sedang kita sedang kita perjuangkan supaya gereja itu betul-betul kita melihat bahwa berbisnis itu bukan sesuatu yang nggak baik gitu, tapi ini sesuatu yang perlu dengan gua gelar naras-ras kita mendeskripsikan kalimatnya supaya semua satu visi dan satu pandangan tentang bagaimana kita mengelola usaha di gereja kita. Kita sebenarnya sudah lama belajar dengan GKI dan GKPB Bali, bagaimana mereka mengembangkan usahanya, karena GKI dan GKPB itu kan sama-sama Calvinis, sama dengan kita. Kita sebenarnya dulu sudah lama kita belajar, tapi ya inilah kesempatan barangkali kita memperjuangkan apa yang kamu katakan tadi, supaya unit-unit usaha di GBKP itu harus punya target. Setiap tahun itu harus target. Dan saya katakan kepada manajer-manajer yang di situ, kalau ya sama dengan di BPR kita, kalau nggak memenuhi target, ya tentu ada evaluasi. Saya setuju itu yang kamu katakan tadi, karena bekerja tanpa target, apalagi di usaha, ya nggak mungkin lah. Bujur masuk ke dunia bujur. Ya. Ku tambahin dikit sebenarnya kan. Silakan. Sebenarnya silakan. RC itu kalau dari geografisnya itu bagus sekali strategi ya. Dia sejuk, beda dengan AC. Dinginnya udara terbuka di alam sama AC itu beda sekali kita rasakan. Dan sebenarnya jangan berharap hanya gereja gitu. Bisa nggak sebenarnya dari Senin sampai Kamis itu kan kosong ya? Coba ditebarkan ke Bank Mandiri, ke semua perusahaan swasta supaya meeting mereka bikinkan di situ. Kasih harga yang promo, dari segi cost mereka akan lebih rendah. Tapi yang jelas Senin sampai Kamis itu penuh di RC itu gitu. Jadi nggak kosong. Carilah market meeting di situ atau apa saja lah. Jadi jangan hanya gereja nggak ini lah. Apalagi ya tantangannya makin besar ya. Danau Toba itu sekarang nanti tahun 2022 udah dekat tolnya. 2 jam sudah nyampe ke sana, sampai ke Danau Toba ya, dari Medan. Kalau dari Medan ke Sukamakmur belum tentu juga dapat 2 jam kalau sudah macet weekend ya kan. Ambillah market Senin sampai Kamis ini gitu. Meeting perusahaan swasta, perusahaan negara, Senin sampai Kamis kita banting harga. Yang penting terisi kamarnya, itu jadi duit walaupun kecil. Tapi daripada kosong, iya betul. Lanjut. Ya, bujur. Oke. Ya, jadi ada beberapa yang ingin saya sarikan dari percakapan kita sejauh ini, terutama tadi pendapat terakhir dari Pak Barus ini, Pak Indra Barus. Pertama gini, untuk panitia tadi, tolong dibuat blueprint katanya. Itu saya pikir begini ya, 27 klasis kita, tolong kamu petakan 3 klasis di Jawa ini dari permatanya, kamu targetkan berapa? Kemudian, itu katakanlah permata klasis di Jawa itu target kelas A atau kelas 1 lah. Permata di klasis-klasis yang lain, kelas B. Sehingga kamu nanti bisa petakan, misalnya dari 3 klasis di Pulau Jawa, itu diharapkan pemasukan masing-masing 100 juta. Ya, 100 juta. Jadi udah dapat 300 juta. 500 juta atau 400 juta dapat dari klasis Rio Sumbar kah, Medan kah, 400 juta. Sisanya itu diharapkan, nah ini contoh ya, ini contoh. Lalu tolong dibuat lebih detail lagi. Ada berapa orang permata yang saat ini sanggup memberikan sumbangan itu 1 juta. Seandainya di klasis Jakarta Bandung ada 100 orang, kamu data itu, tanya permata runggunnya, itu udah clear. Itu tadi maksud Barus. Jadi yang 1 M itu sudah ada bayangan datang nanti dari mana. Lalu
Lalu buatlah percakapan sedetil mungkin, sesering mungkin dengan Ketua Permata Bekasi Denpasar, Ketua Permata Jakarta Kalimantan, Ketua Permata, terus seperti ini. Jadi kalau hanya targetkan berani-berani tetapi tidak ada yang konkret dilaksanakan oleh panitia, ini apa namanya? Itu yang di Barus tadi bilang ini hanya doa saja kita ini. Doa saja kita ini. Ini apa? Ini sulit ini. Bahkan kalau aku lihat ya, 10 orang permata kita yang sanggup dan meriah ukuran mereka 10 juta skala itu ada itu. Ada itu. Ya, di berapa klasis itu ada. Ada itu. Tentu pendekatan kepada mereka pun berbeda. Pendekatan pada mereka berbeda. Ada nanti dibuat di panitia ini yang khusus berkomunikasi dengan permata-permata kita yang seperti ini. Harus seperti ini. Saya pernah mewawancara di sini bukan bahwa ada yang anggota permata kita itu, sorry nih, yang pendapatan bulanannya itu di atas 150 juta bukan? Coba bayangkan. Gaji bulanannya itu 150 juta. Minta 10 juta itu bagi kita seperti berikan 100 ribu bagi dia. Nah, ini kita cari. Kita cari ini berapa orang ini. Itu ada. Aku pernah mewawancarai satu orang itu ada. Dan sengaja ku tanya Wajuk itu. Kamu jawab aja iya atau tidak. Gajimu di atas 50 juta, iya atau tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Dan itu seorang yang sangat taat loh ya. Masih muda, masih single. Belum nikah. Ya, kalau permata ya belum nikah. Ya. Itu catatan. Ini apa harapan terhadap panitia ya. Jadi kalau tadi sudah menerima tantangan 1M, itu dibuatlah, disesuaikanlah langsung rencana kerja. Yang tadinya rencana kerja 200 juta, sekarang rencana kerja yang 1M. Ini tentu harus ada modifikasinya. Jangan terima berapapun, tetapi cara kerja tetap seperti itu. Itu tadi yang dimaksud dengan Pak Barus ya, Pak Barus ya, Indra Barus. Itu dia. Kemudian yang kedua soal marketing tadi untuk retreat center, saya pikir ini bangunlah relasi dengan seluruh pelaku wisata di seluruh Sumatera Utara. Bangunlah relasi ya dengan seluruh pelaku wisata di seluruh Sumatera Utara. Kalau ada Tamundu ya, tolong diarahkan juga ke kami. Tolong diarahkan ke retreat center. Maka saya berpikir akan ada nanti satu paket ya, dia nginap di retreat center tapi dia jalan-jalan ke Buluh Awar. Ada paketnya itu. Ada paketnya. Dalam paketnya itu apa? Dalam paketnya itu sudah ada nginapnya 2 hari, makannya 6 kali, transportasi pulang pergi dia ke Buluh Awar sudah disediakan semua. Sehingga dia nggak mikir lagi. Bayar 2 juta misalnya, tek, udah dapat dia paket itu. Lah, lalu nanti bagi-bagi. Berapa ke retreat center, berapa ke pengangkutannya, berapa ke Buluh Awarnya, itu sudah jelas. Jadi artinya banyak hal yang perlu kita lakukan. Dan satu lagi, tadi aku setuju sekali dengan Pertua Nanta bahwa akan ada nanti fokus pada pembinaan dan fokus pada bisnis. Yang perlu saya pikirkan merapatkan juga adalah pakai matematikanya. Tetaplah pelayanan retreat center itu 30%. Ini nggak bisa diganggu-gugat deh. Tapi bisnis 70%. Ini sudah ada. Kalau ini tidak ada, kalau ini masih dalam otak itu, ini akan apa? Akan erjengil kali kita lalap. Erjengil lalap. Nah, untuk menemukan angka 30, 70, 20, 80, 60, 40 ini, disitulah kita saling adu argumentasi. Kenapa segitu? Tapi kalau itu sudah disepakati, ya. Artinya begini, pelayanan, undanglah siapapun itu untuk datang ke retreat center gratis. Itu pelayanan namanya, gratis. Tetapi biaya gratis mereka itu diharapkan datang dari bisnis. Datang dari bisnis, bahwa ketika kamu membayar 500.000 per malam di cottage ini, kamu sudah ikut menyumbang 100.000 untuk senina restoran kita, si berminat sekali untuk retreat tapi lah tergalarina asa kaipe. Jadi kami ngong galarisa. Dibuat seperti itu, aku 600.000 pun aku mau bayar.
aku nginap di situ, biayanya 400.000, tapi 200.000 adalah untuk membantu kalau si Deban. Siap. Aku bayar 600.000 nih. Misalnya seperti itu. Jadi kita gugah hal-hal seperti itu. Itu makanya pendeta kami Jenny, kami sudah dengar semua percakapan ini. Sebagai kabit koinonia, tentu saja dari sisi iman, sisi keyakinan kita, sisi pelayanan, saya minta kamu sekarang memberikan pandangan dulu, sekaligus closing statement dulu. Setelah itu masing-masing kita nanti saya minta juga closing statementnya dalam himbauan juga untuk seluruh permata kita. Ya, Pendeta Jenny, silakan. Unmute dulu dong. Ya. Iya, bujur ibas dialog yang luar biasa, bujur pe bas kerendukam kekalangan kami baru mergana si banci kita bergabung di bas bergendang. Jadi kuakap diskusi ada sungguh luar biasa. Latar jeng pertuan taginting latar jeng duari nungku. Biasanya nungku dia sekalian gue jadi narasumber. Ya, jadi ya terima kasih. Bujur. Nah, jadi apa yang kita lihat ini tadi memang sebenarnya adalah aku salah melihat sejarahnya retreat center itu adalah memang awalnya adalah untuk tempat pusat retreat. Makanya Barenda tentang GBK Urban Retreat Center memang dikembangkan retreat di situ. Jadi bagaimana cara beretreat dan sebagainya. Kemudian berkembang lagi akhirnya ada usaha, yaitu dengan adanya gedung-gedung yang kita bangun supaya dimanfaatkan untuk biaya operasional nalahgia, begitu kira-kira. Tapi kepekan dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya waktu sekarang, ternyata tidak cukup. Ternyata kalau kita fokus dengan ini hanya untuk retreat pelayanan, ternyata tidak cukup untuk membiayai biaya renovasi gedung na pelane bias. Yeah. Dan kan sih memang mahulikal kabit dana dan usaha yang menangani salah satu bidang termasuk unit kabit pembinaan ikut membidangi untuk pengelolaan retreat center. Jadi memang gom kuakap sewaktuna kita berpikir tentang bisnis. Ya, bisnis untuk menghidupi pelayanan gitu dia. Bisnis ini akan menghidupi pelayanan sehingga pelayanan kita akan semakin maksimal. Jadi dengan adanya bisnis yang kita maksimalkan, maka pelayanan kita juga akan semakin dimaksimalkan di retreat center. Endam mungkin endam mekuakap jadi peraya kenta. Makanya guna sakuje aku sepakat bagaimana kita bisa menempatkan orang yang profesional dalam bidang perbisnisan. Bagaimana orang yang profesional itu bisa berperan untuk memajukan dan melihat, menangkap peluang-peluang dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu akan kita pergunakan untuk menunjang pelayanan yang lebih lagi di retreat center. Iya. Jadi untuk hari tanggal 12 kita akan mengadakan fundraising. 1 miliar memang mengucapkannya dalam kondisi yang sekarang pandemi COVID-19 ini dan juga banyaknya program-program GBKP termasuk juga untuk membangun gedung KKR Bulu Hawar, memang agak sedikit kita merasa gimana ya gitu ya. Tapi optimislah kalau kita mengumpulkan sedikit demi sedikit dari semua, saya yakin misalnya kategorial. Saya tunai ulah kita anggap sepele. Melala kalau saya tunai usahanya. Makanya kita sekarang dalam kami selalu berbicara tentang Zaitun sekarang dalam proses pembuatan buku PA-nya dulu. Kalau selama ini kita buat Zaitun ini sebagai objek, siman tamikamin, siman kelengan, makanya mereka diakuni ya Bania. 6 tahun dengan ia jadi satu kategorial, ya kan? Adim Barena Siban ia menjadi orang yang harus diperhatikan, disayangi, diberi dan sebagainya. Kita mau mengubah image itu.
ada zaitun yang bisa juga menjadi subjek. Pelaku-pelaku kebaikan, pelaku-pelaku pelayanan, pelaku-pelaku kesaksian, pelaku-pelaku untuk memajukan kehidupan ini. Jadi itu akan kita cari. Jadi nanti membuat ini bisa sukses 1 miliar tadi, aku pun setuju dengan 1 miliar. Cuman Permata mungkin selama ini hanya memikirkan cottage, kantor. 40 juta gue bias, 40 juta kali 15. Bagaimana kira-kira? Kuje pikiran nah. Jadi ini ditantang Permata ya untuk lebih besar lagi targetnya. Bagaimana target, dan jangan merinding. Lakukan saja, kerjasama kita. Apa yang kamu harapkan? Misalnya dari Muria, contoh. Dari Muria kamu mau berapa? Kita akan diskusi dengan Muria. Makanya kemudian itu pun masuk ke Muria, kan gitu ya. Bagaimana kita dengan Muria, kita harapkan berapa? Bagaimana bentuknya, tanya dia. Bagaimana bentuk pengumpulan dana dari Muria? Bagaimana bentuk pengumpulan dana dari Mamre? Bagaimana bentuk pengumpulan dana dari Zaitun? Kalau misalnya dia kata, dari KKR saya juga, KKR pun dilibatkan. Mungkin KKR bisa, ayo gerakan 5.000. Krin anak KKR kari 5.000 saja mereka kena. Piga jumlah anak KKR tak bisa. Kalaulah ini bersemangat semua, saya yakin itu akan bisa. Nah, makanya jangan kita artinya sekarang kita harus istilah nakal karo rebenting kibul. Karena acara ini tanggal 12, sekarang sudah tanggal 18, itu artinya kita hanya punya waktu 24 hari lagi sampai pada hari hanya. Makanya rebenting kibul kita kena, kampe panitia rebenting kibul, banyak pekerjaan kita tapi sisihkan waktu untuk mempersiapkan ini. Makanya kita akan bersatu sama Kabid Usaha dan Dana bersama-sama kita, dan juga kurasa daya di Andepa ngatakan pemilih acara ini Nina. Endai Bandung istilahnya kan, Depa, pemilih acara ini, gua kami pertua, ginting mergana, pemilih acara ini, berarti kamu juga sudah banyak, dengan acara ini yang kamu lakukan selalu, kamu sudah punya tahu, kamu sudah punya, saya pikir kamu sudah punya, kayak gelar nandai, data, siapa yang bisa, dukung juga lah Permata untuk memperkenalkan itu. Dan aku yakin, Permata banyak sudah bekerja, benar sekali. Saya pikir hubungan dengan klasis-klasis juga harus kita perkuat. Sehingga runggun-runggun yang Permata yang sudah bekerja bisa semua, jangan ada lagi yang tertinggalkan. Seberapa dia mampu, mari kita buat dengan kehubungan kita dengan Permata klasis, kamu dengan klasis dengan runggun, mungkin itu akan mempermudah kita untuk melihat, meneropong siapa-siapa yang bisa kita dapatkan juga untuk menolong kita. Makanya tetap kita semangat, satu harapan kita. Pekerjaan baik kita hati kita yang baik akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita tidak akan pulang dengan sendirinya dengan tangan kosong, tapi di atas berkat Tuhan kita berjalan dalam iman. Walaupun kalau kita katakan sekarang masa sulit, tapi ketika Tuhan berkata 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, tidak dihitung perempuan dan anak-anak, tidak mustahil sekarang juga bisa itu terjadi. Sekalipun banyak tantangan kita, makanya kita persatukan hati kita, kami sebagai Koinonia siap untuk mendukung apapun yang kita rencanakan bersama kalau ada hubungannya dengan kategorial. Makanya sukseslah acara kita, Tuhan yang memberkati kita semuanya sehingga kita sehat, Tuhan tambahkan kepintaran, ide-ide cemerlang akan kita munculkan untuk mensukseskan acara ini. Aku yakin 1 miliar itu akan bisa. Bujur, luar biasa, sangat memotivasi kita semuanya. Bujur pendeta kami, Kabid Koinonia. Maka closing statement harap dulu, Bujur pendeta, Bujur. Maka ku Immanuel Ginting, maka Michael Andepa baru terakhir kali Pertua Ananta untuk menutup acara takrila. Ya, silakan Ketua Panitia, Kalak Ginting, Lapanakapa. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Jadi memang semua kita berharap acara ini bisa berjalan dengan baik dan semua aspek-aspek dapat mendukung acara ini. Dan kita doakan juga semua yang hadir nanti di acara ini ikut berpartisipasi dan
memberikan sedikit berkatnya untuk Retreat Center Sukamakmur. Dan buat semuanya juga terima kasih dan tetap dukung kami anak-anak Indo Permata untuk bisa mewujudkan ini. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bujur Immanuel, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Permata 2021 dengan target 1 miliar. Oke, well, Michael Andepa sebagai Ketua Permata Pusat, apa closing statement Baskam Narina? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Nggak terasa obrolan kita sudah mengantarkan kita pada bagian akhir. Dan satu hal, aku juga sangat bersyukur ketika boleh ngobrol di tempat ini, di ruang virtual ini, tentunya menambah wawasanku juga, menambah pengenalanku juga terhadap besarnya sebenarnya apa yang dikerjakan sama GBKP gitu. Bukan hanya satu bagian, tapi ternyata pelayanan yang holistik memang dituntut untuk gereja bisa kerjakan. Terima kasih sekali pendeta kami Kabid Koinonia. Pendeta tahu mungkinnya betapa perhitungannya aku juga mungkin di setiap kali kita rapat, tapi apa yang kamu sampaikan tadi sebagai closing statement itu menambah tenaga, menambah semangat bagiku dan bagi teman-teman juga pastinya untuk mengerjakan ini. Karena ini semuanya untuk Tuhan, aku yakin semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan gitu. Dan yang ku ketahui adalah negara ini sendiri juga lahir dari sebuah gotong royong, oleh karena kesatuan hati bisa mengalahkan penjajah. Begitu juga nanti di 12 September ini pun menjadi momentum kita untuk urunan. Siapapun teman-teman kami Permata GBKP, orang tua kami yang mungkin setelah ini baru menonton obrolan ini, dan nanti pun ketika mendapatkan undangan untuk berpartisipasi, mari irgiah kam, jangan cuman berhenti di kam, tapi sampaikan juga kepada orang lain. Karena kalau kita nggak urunan, kalau kita nggak keroyokan, bahasanya kami kemarin itu di hari Sabtu ada rapat, itu sama sekali nggak akan bisa ini terwujud. Gitu. Biarlah atas segala hal yang kita kerjakan ini hanya nama Tuhan, baik bicara soal pelayanan ataupun kita bicara soal bisnis. Bujur Pak. Bujur, Michael Andepa Ketua Pusat. Terima kasih. Sekarang Impal Indra Barus, closing statement September, silakan Pak. Oke, saya tidak bahas tentang panitia Permata ya, karena itu insidental. Nanti satu momen terjadi udah selesai gitu ya. Saya lebih concern kepada retreat center. Saya punya mimpi bagaimana caranya retreat center itu setiap hari mulai dari pagi sampai jam 10 malam itu penuh manusia. Karena kalau itu penuh manusia, berarti it's money gitu ya, itu duit. Mungkin bisa kita bikin konser band Permata, atau festival band sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Di situ ada kolam renang, lomba berenang. Kalau ada lomba berenang, saya perenang ya. Kalau saya perenang, tentu saya bawa dong satu mobil itu, keluarga. Ada 5 orang, bisa nginap di situ, makan di situ, dan itu duit gitu loh. Lomba renang itu menjadi trigger sehingga yang lainnya itu menjadikan duit gitu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya mulai dari Senin sampai Minggu itu penuh manusia dari jam pagi sampai jam 10 malam kalau diizinkan Pemda. Itulah tugas dari pemimpin RC-nya gitu. Biar dia yang memikirkannya bagaimana gitu. Nah, jadi itulah bidang usaha dan dana ya, mungkin Senina saya Nanta Purba ya, berikan itu, tapi harus jelas juga GBKP menempatkan retreat center itu untuk apa, yang ya ada apanya, ada rule-nya gitu ya. Nah, jadi jangan dikasih harus target gini tapi peraturan GBKP nggak mendukung. Nah, itu pincang juga gitu. Jadi saya berharap gederlah itu pimpinan RC, you harus target segini. Kalau nggak apa boleh buat, nanti saya evaluasi. Nah, bisa saja sekali waktu dikasih ke orang lain, nah, gitu supaya dia tertantang gitu loh. Kalau nggak ada punishment, tidak ada award-nya juga, dia kan lambat aja gemah gemulai gitu. Saya pikir itu aja. Libatkanlah konsultan
karena mereka yang profesional, libatkan konsultan untuk memikirkan RC supaya manajemennya juga bagus gitu loh. Ya, itu aja. Dan dibuka satu kayak kritik dan saran daripada jemaat atau siapa saja untuk membuat kita lebih terbuka. Oh, ini ada create a new business gitu ya. Lomba mancing, ada kolam pancing di situ kan. Pernah nggak dijadikan duit kolam pancing itu? Nggak pernah saya pikir. Padahal sudah ada di situ asetnya. Tinggal kalau dia datang mancing, lomba mancing, dia pasti bawa 5 orang itu. 1 pemancingnya, 4 eskortnya. Itu jadi dia makan di situ. Dia nginap di situ. Kalau ada lagi permainan, dia sewa lagi di situ. Bawa anaknya atau bawa keluarga. Nah, itu duit gitu loh. Itu aja saya pikir buat seksi dana dan usaha. Bujur. Oke, Ujur Mal, terakhir closing statement sekaligus penutup percakapan kita. Silakan Pertua Purba. Ya, Bujur, mereka pelukur kami bidang dana dan usaha, memang besar sekali harapan kita ya, dengan aset-aset gereja kita yang begitu luar biasa, yang belum kita maksimalkan penggunaannya. Saya kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman saya katakan begini, seperti perumpamaan Pustaka si Badia, karena talenta si berikan Tuhan. Lalu diberikan 10, lalu diberikan 5, lalu diberikan 1. Kainina Tuhan, kai si kuberikan manbandue, adilah lipat ganda kendu, silita ipi kubuat mina. Itu kan bisnis sebenarnya. Saya terjebakkan begitu. Ya, itu kan bisnis. Jadi saya termotivasi juga bagi Kainina Daya abang kami, bagaimana kita mengelola seluruh potensi yang ada di GBKP ini secara profesional. Dan memang ini ada tantangan besar secara internal dan eksternal. Tapi saya yakin selama yang kita perjuangkan adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk gereja GBKP, saya kira Tuhan akan buka jalan. Dan saya mereka ukurku, sebab Ibas 3 bulan sebagai kabid dana dan usaha, banyak sekali orang yang sangat memberikan masukan. Saya lihat begitu banyak orang yang sangat mencintai GBKP, sangat mencintai potensi-potensi yang ada di GBKP. Rasanya, menurut aku, kita nggak kekurangan ahli, kita tidak kekurangan SDM untuk mengembangkan ini semua. Maka satu hal yang akan kami lakukan adalah bagaimana kami sebagai kabid dana dan usaha membuka komunikasi yang seluas-luasnya dengan siapa saja yang mencintai GBKP. Kami akan terbuka. Kalau memang di pengurus terbatas, tapi saya katakan saya akan selalu membuat diskusi-diskusi dengan siapa saja yang memiliki keinginan untuk membantu GBKP. Kita akan terbuka sekali. Ada lebih saran-saran sih katakan Dodai. Kami pun dalam pikiran kami berdoa dan kita semua berdoa sampai Desember ini pandemi ini sudah akan terkelola dengan baik. Januari kita harapkan situasi sudah semakin baik, pergerakan manusia sudah semakin terbuka. Itulah sebabnya kami berencana sampai bulan November inilah perbaikan itu kita selesaikan. Natal nanti sudah akan ramai orang ke retreat center, dan itulah awal nanti promosi kita bahwa di retreat center itu sudah ada perubahan. Hingga Januari semakin bergerak, ya seperti katakan Abang Kabindai, ya, saya juga sudah katakan kita akan buat promosi-promosi seperti hotel buat. Hari Senin sampai Kamis itu diskon 30 atau 40%. Lalu hari Jumat sampai dengan Minggu ya bila perlu ya itu memang harga full gitu. Dan ini sedang terus kami kerjakan, sedang terus kami diskusikan bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita mengelola manajemen yang baik, efisiensi dan macam-macam. Ya pada waktunya nanti kami akan selalu minta masukan juga dari kita semua, terutama Mas Kamnaria Bang kami melihat kamu punya keinginan yang begitu besar dengan retreat center ini. Kami akan selalu secara terbuka akan menerima masukan-masukan. Dan khusus untuk panitia, memang ada tantangan kita yang luar biasa ini adalah mensosialisasikan kegiatan kita dalam waktu 3 minggu ini. Saya melalui masukan, harapan kami membantu dua panitia anak kami, GP Andepa, adik kami, Andepa. Ini yang harus kita kerjakan secara maraton
supaya semua orang tahu bahwa tanggal 12 ini ada kegiatan HUT Permata, lalu adalah pertunjukan live di Galilei dengan acara yang ya kalau menurut kita ini nanti spektakuler kan gitu. Karena kami minta bantuan juga Pertua Windra untuk membantu panitia untuk mendesain acara ini dengan baik. Ya, dan dia sangat sangat antusias sekali dan sudah 2 kali memberikan masukan. Dan anak-anak ini sudah semakin terbuka pikirannya untuk mempersiapkan acara itu dengan baik. Kita doakan semua berjalan dengan lancar. Kita doakan banyak sekali nanti yang akan menonton dan mendukung acara ini. Ras Toto kita Tuhan simas-masuk karena keinginan kita untuk terus membantu dan mengembangkan pelayanan kita di tengah-tengah GBKP. Bujur, Pertua, memberikan dulu kesempatan kami Ras Panitia memakai kayak gelarna ruang virtual enda guna mensosialisasikan acara kita. Bujur melala, Tuhan berkati. Bujur, janah kuberikan teku tole, tolong Immanuel pilih siapa yang setiap minggu datang ke ruang ini berbicara 15 menit supaya sosialisasi sampai tanggal 12 tidak terputus. Minggu ini bicara acara, minggu depan bicara soal nomor rekening, minggu depannya lagi bicara soal yang lain, sampai nanti ke hari H. Saya siap 15 sampai 20 menit supaya tidak terputus dan supaya kita menggugah. Misalnya minggu depan bicara sesi acara, undang 3 ketua permata klasis dari mana saja. Kita ajak cakap-cakap di sini, bagaimana harapan mereka supaya ini tetap terus, termasuk dengan Bang Windra dari seksi acara, oke? Kita atur cakap-cakapnya minggu depan. Windra sama Indra Barus ini kalau Indra Barus ini sarjana musik ini nake. Ini luar biasa dia ini. Enggak, saya ekonomi sarjana musik ini, sarjana musik bukan. Ini hebat. Bukan. Gitu. Halo. Bukan, saya itu sarjana ekonomi dari USU. Cuman saya senang musik, dulunya melayani GBKP Permata Bethesda Padang Dukulan Pasar 2 Bethesda gitu aja. Nah, yang musisi itu anak saya di ISI Jogja gitu. Oh, anaknya rupanya. Aku pikir bapaknya. Oke, Adi Wage. Tapi begini Pak. Noel tolong itu ya. Halo. Kalau boleh itu ketua kenapa? Ketua klasis Permata tiga klasis yang di Jawa ini libatkan. Itu sumber paling besar itu kayaknya dana nanti. Gak jelas. Ketua Permata Klasis Jakarta Banten, Jakarta Kalimantan, Bekasi dan Pasar. Tadi kan udah kutawarkan itu. Ini Oke. Ya. Oke. Dan tugas dulu dari Permata Rawamangun harus terkumpul 50 juta minimal ya. saya bukan Permata. Oke. Dandu mami sekedat Noel. 50 juta dari Permata Rawamangun gue pasti masuk Adi Pak Indra Barus engko nerada. Jadi susun dukari berikan dulu isi ya setiap hari Kamis saja sih Ban, Baci. Tiap hari Kamis jam 19 sampai 19.30. Ini acara untuk sosialisasi ulang tahun Permata tahun 2021. Kami kari ngirimkan minggu enda isi minggu depan isi terus sampai ke tanggal 12. Enak komunikasi kali kita melalui WA, kita tetap lead sosialisasi kita. Jadi bujur Man Baduk Rina, bujur Michael Andepa Ketua Permata Pusat, bujur Immanuel Ginting Ketua Panitia Ulang Tahun Permata 2001 yang membuat sukses pengumpulan dana sebesar 1 miliar rupiah. Ginting Mergana Lapanakapa. Bujur Melala Impal Kubarus yang tengah jalan masuk ke percakapan. Dan bujur Melala Pertua Nantapurwa Kabit Dana Usaha. Bujur Melala Pendeta Berukliat Ketua bidang koinonia di tengah-tengah Modra Banta. Rina isi percakapan kita tujuannya hanya satu, untuk memuliakan Tuhan dan memajukan GBKP. Bujur ras menjua-jua kita Rina, salam sehat. Ya, salam sehat. Tuhan si masuk-masuk kita. Bujur. Bujur, menjua-jua. Tuhan berkati. Bujur, Pak. Ya, Tuhan berkati. Bujur. Bujur membantah Rina.
Bujur pendeta.